Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcelina Syaputri, saya mahasiswa Kebidanan Poltekkes Kemenkes Riau. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang komplikasi pada ibu menyusui, yang mana saya akan mengambil kasus mastitis. Jadi saya di sini akan menjelaskan apa sih itu mastitis, bagaimana gejalanya, penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi kita kenali dulu mastitis itu apa sih? Mastitis itu adalah sebuah peradangan yang terjadi pada jaringan payudara. Nah, mastitis itu kondisi yang sering terjadi pada ibu menyusui dan akan mengganggu proses pemberian nutrisi pada bayi. Nah, biasanya mastitis ini menyerang pada ibu menyusui trimester awal atau juga bisa terjadi pada saat proses menyusui yang sudah berjalan lama. Nah, sekarang kita kenali mastitis itu seperti apa sih? Mastitis itu biasanya menyerang salah satu dari payudara kita, bukan kedua payudara kita. Kalau kedua payudara kita itu disebut juga dengan payudara bengkak. Nah, kalau mastitis itu kan salah satu dari payudara kita. Lalu biasanya yang terkena mastitis itu kemerahannya itu tampak jelas ya yang terkena mastitis. Lalu biasanya yang terkena mastitis itu berasa seperti ada gumpalan, kerasnya itu menetap dan seperti ada bergumpal gitu di bagian yang terkena mastitis. Lalu biasanya yang terkena mastitis itu biasanya nyerinya itu pada bagian yang kemerahannya saja. Dan biasanya yang terkena mastitis itu demamnya itu berlangsung lama. Nah, di sini saya akan menampilkan gambar bagaimana sih mastitis itu, dan saya juga akan menjelaskan apa sih penyebab mastitis itu, mengapa bisa terjadi mastitis pada ibu menyusui. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa mastitis itu adalah infeksi yang terjadi pada jaringan payudara. Nah, mastitis ini tidak menutup kemungkinan terjadi pada kedua payudara. Mastitis ini menyebabkan si ibu mengalami kesulitan dalam memberikan ASI kepada si bayi. Akan tetapi, kegiatan menyusui sebaiknya tetap dilakukan karena hal ini tidak berbahaya untuk si bayi. Karena kandungan antibakteri dalam ASI membuat bayi terlindungi dari infeksi dan malah mempercepat penyembuhan mastitis. Bagaimana sih cara bakteri ini menyerang payudara hingga menyebabkan mastitis? Yang pertama itu celah luka di daerah puting. Bakteri ini masuk melalui celah luka yang biasanya disebabkan oleh kuatnya daya hisap bayi pada permukaan areola atau puting susu. Nah, kemudian bakteri inilah yang akan berkembang biak dan menyebabkan infeksi. Infeksi ini bisa berupa luka bernanah yang ada di sekitar puting, bisa juga terjadi di dalam payudara. Yang kedua itu pengulangan dari infeksi sebelumnya. Apakah ibu pernah mengalami mastitis pada periode menyusui sebelumnya? Penyakit ini bersifat mengulang. Nah, yang ketiga itu anemia. Apakah ibu memiliki penyakit anemia? Karena penyakit anemia ini dapat menurunkan daya tahan tubuh ibu menyusui dalam menghadapi bakteri. Yang terakhir itu saluran ASI tersumbat. Pemberian ASI tidak maksimal sehingga terjadi pembengkakan akibat saluran ASI tersumbat. Nah, kondisi inilah yang rentan terhadap serangan bakteri. Mastitis yang terjadi pada ibu menyusui tidaklah sama antara satu sama lain. Nah, sekarang mari kita kenali gejala mastitis itu seperti apa sih. Yang pertama itu, payudara kita tuh terasa hangat dan nyeri bila disentuh. Payudara terasa bengkak seperti ada benjolan, mengeluarkan cairan putih kekuning-kuningan seperti nanah, kulit kemerahan, tubuh terasa meriang, demam, sering terasa gatal di daerah payudara, sering merasa lelah. Terdapat pembesaran kelenjar getah bening di ketiak, lalu payudara terasa perih saat ibu menyusui, dan yang terakhir itu ukuran salah satu payudara itu lebih besar karena adanya pembengkakan dari mastitis tersebut. Nah, bagaimana sih cara mencegah dan cara mengatasi mastitis tersebut? Yang pertama itu, ibu harus banyak beristirahat, minum banyak cairan agar dapat membantu memulihkan kondisi tubuh ibu, hindari pemakaian bra yang terlalu ketat, lalu mengompres payudara yang bengkak menggunakan kain hangat, menggunakan payudara secara bergantian ketika menyusui, berikan ASI sesering mungkin agar ASI yang dalam payudara segera habis, sebab ASI yang tersisa dalam payudara akan mengendap dan menyebabkan terjadinya pembengkakan pada payudara. Jika ibu tidak menyusui, sebaiknya ibu pompa ASI dengan menggunakan tangan. Mempompa ASI menggunakan alat tidak disarankan karena akan
memperparah nyeri. Nah, yang terakhir itu pastikan posisi tubuh ibu benar untuk menghindari resiko terjadinya puting robek ataupun terbelah. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.